melihat YB kepada kawasan Parlimen YB dan mungkin adakah apa yang YB rancang masih lagi ada yang belum terlaksana ataupun bagaimana? Ya. Yaitu YB Haji Ahmad Hasan. Ya, terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad bin Hasan, Wakil Parlimen di 175 Papar. Sebelum saya menyertai politik, saya ini bekerja sebagai seorang juru audit di sebuah konglomerat. Terima kasih. Memang sebagai wakil rakyat kita sentiasa move forward. Tidak ada akan backward, move forward. Kita akan membuat sesuatu yang baik dan terbaik untuk rakyat. Dari itu, apa yang saya inginkan ialah sebagai wakil rakyat, pemahaman dan kepahaman rakyat-rakyat di kawasan saya. Dalam keadaan saya pembangkang ini pun saya sanggup turun ke Padang, kemana-mana membantu. Apalagi kalau kita sudah menjadi kerajaan lagi. Jadi yang paling penting ialah rakyat tahu ini kerajaan sekarang yang ada ini, kalau betul-betul mereka ini prihatin kepada rakyat, betul-betul ingin membantu rakyat, maka saya sebagai wakil rakyat yang mewakili wakil rakyat Parlimen pembangkang yang lain merayu kepada kerajaan sekarang ini supaya laksanakanlah CEC ini, yaitu Confident in Supply Agreement, di mana kita akan dapat membantu rakyat kita yang hari demi hari berhadapan dengan kesusahan, berhadapan untuk mengadakan makanan di atas meja mereka, berhadapan kalau tidak dapat ke hospital mencari duit untuk berjumpa dokter private pun susah. Jadi inilah barang-barang macam ini yang harus kerajaan ingatkan, karena di dalam hati rakyat kita, mereka betul-betul di masa inilah mereka inginkan kerajaan membantu. Mereka tidak mahu berpolitik. Mereka tidak mahu yang kau pun politik ini, kamu politik tidak. Yang penting kepada mereka ialah kehidupan mereka itu dapat dibantu. Jadi untuk kerjaan yang ada sekarang ini saya menyeru sekali lagi, dan juga sebagai wakil Parlimen dan juga sebagai ahli PEC, adalah baik untuk kerajaan memberikan ruang dan peluang kepada kami sebagai ahli PEC untuk dapat bermesyuarat setiap dana-dana yang keluar dan dana-dana yang dibelanjakan itu, kita dapat lihat kemana tujuannya, dan kita dapat membuktikan dan scrutinize, verify every single cent come out from the government corpus. Ini yang paling penting untuk kita. Jadi saya sekali lagi sebagai wakil rakyat Parlimen P175 Papar, supaya rakyat di bawah sana mengerti keadaan kami, dan kalaulah seperti yang saya cakap tadi, kerajaan yang ada sekarang ini prihatin kepada rakyat, maka laksanakanlah CEC. Ini yang paling penting. Kalau kerajaan sekarang ini tidak melaksanakan CEC, berarti kerajaan sekarang ini tidak perhatikan kepada masalah rakyat. Dan jadi kalau orang pun sanggup untuk membagi kita duit, mengutang kita duit, dia punya interest akan tinggi sedikit. Jadi itulah maksudnya dalam situasi pada saat ini musibah yang menimpa, ada impact janganlah menaruh di area yang keruh. Sebagai pemimpin, sebagai kerajaan yang katanya prihatin, wajib melihat, mencari satu solusi, bukannya untuk pocket, bukannya untuk diri sendiri, bukannya untuk family ataupun kroni, ataupun kesinambungan kuasa. Ya, sebagaimana Datuk tadi katakan, ya, juga tadi YB, jangan tamak kuasa. Yang sekarang ini perlu diselamatkan ialah kita perlu keluar, kita perlu selamatkan negara Malaysia yang tercinta ini, dan juga rakyat Malaysia yang tercinta ini keluar daripada kepompong, keluar daripada cengkaman, keluar daripada musibah yang sedang melanda. Dan kalau ini tidak dapat dibendung, apa gunanya? Yaitu kuasa yang Anda pegang, tetapi akan mencetuskan suatu
suatu skenario yang boleh merugikan kepada rakyat, kepada negara, dan sudah tentunya kepada ekonomi negara Malaysia sendiri, sehingga siapa yang rugi? Kita semua yang rugi. Jadi terima kasih ya saya ucapkan kepada Datuk ya. Itu Tambah sedikit boleh? Ada tambah, mau tambah sedikit? sedikit. Boleh, silakan sedikit. Tambah sedikit. Silakan. Oke, Silakan. saya ingin menambah sedikit lah apa yang saya lalui sebagai seorang wakil rakyat. Ada 2-3 orang yang datang mengadu kepada saya, mereka didanda. Disebabkan oleh ada yang baru keluar daripada kereta, tidak memakai pelitup muka dan simpannya di sini. Keluar saya terus didanda. Jadi kalau kita sebagai pejabat awam kah, orang yang beruniform kah, kita harus gunakan kita punya discretion. Kalau Cina bilang koset. Discretion kita tuh tidak karena orang itu yang baru keluar daripada kereta, kita tengok dia keluar, terus kita gambar, terus dikeluarkan nih. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua kan kita tengok orang tua tuh kadang-kadang orang tua dia pakai ini kan ada masanya dia terasa semput kan dia Susah merampas. Dia simpan di sini. Kita paham orang tua pun jangan ada di sini dia apa nih di saman 10.000 tahu. Jadi saya pun sedih. Ya. Banyak ada yang 5.000 tuh karena dia terlupa. Ada yang terlupa. Ini bermaksud sudahlah susah, sudahlah jatuh ditimpa tangga, ditimpa lagi saman. 10.000 bukan senang mau cari. Tapi tidaklah 10.000 kita boleh datang berjumpa dengan. Iya, tetapi bukan memisahkan, pergi ke sana, pergi balik pun sudah melibatkan uang. Betul. Tambang dan prosedur dan SOP. Betul. Kalau mungkin dalam perjalanan itu tiba berlaku lagi kesilapan, kena lagi bukan 2 kali. Jadi apa ini yang terjadi? Ini yang terjadi. Ya. Jadi seperti apa yang kita ingatkan ada berita dulu Datuk Peter yang orang susah dia datang keluar tiba-tiba ditangkap dan disaman terpaksa Datuk Peter sendiri yang dibantu. Jadi inilah sesuatu yang tidak harus berlaku. Karena rakyat kami bagi bantuan kepada rakyat dengan harga begini, tetapi harga yang datang itu tidak seperti apa yang dicakapkan. Ini kedengarannya cantik, kedengarannya indah. Umpama ingin yang terbaik lah. Mempromosikan seorang anak dara yang ingin dikawini bahwa ini segalanya yang indah-indah, tapi amalannya, hakikatnya seperti bakul makanan yang dijanjikan dan peruntukan berapa juta. Dan adakah hanya kita dengar saja, tapi tidak sampai. Tapi adakah COVID ini ataupun pandemik ini memilih siapa yang dikasih akan kena, siapa yang bekerja kerajaan tidak kena dan sebagainya. Karena apabila diberikan bantuan berpilih, sedangkan rakyat seperti tadi YB ya jelaskan, bayangkan rakyat daripada kampung datang dan mereka mengikut prosedur SOP, kemudian memohon dan sebagainya, memerlukan keuangan, dan sampai di sana, kamu tidak ada dalam saudara ekasi, kamu jumpa kamu punya YB. Sedangkan di era pemerintahan warisan, sehingga saya itu ya di setiap daerah, setiap kampung didatangi, ya, dan apa komentar? Dan dengan sendirinya rakyat berpulang untuk mendapatkan bunga dengan harga yang lebih murah. Jadi begitu juga dengan pendidikan anak-anak, khususnya di sekolah rendah, sekolah mereka. Ramai masih anak-anak kita ini yang belum bersekolah, bukan karena umur belum cukup, belum bersekolah karena ibu bapak tidak mampu untuk mengantar anak ke sekolah. Jadi masalah yang paling besar di sini karena kadang-kadang kalau kita tanya kerajaan, kalau kita tanya Kementerian Pendidikan, sudah tidak ada iuran lagi. Kalau ada pun 20 ringgit saja. Tapi dalam masa yang sama untuk anak-anak yang mendaftar sekolah, dia perlu mendaftar, membayar macam-macam dari keperluan, seperti keperluan sekolah, keperluan yang ditentukan oleh Pipagu. Jadi ini adalah masalah-masalah yang harus didekati agar kita tahu apakah masalah yang sebenarnya. Karena terlalu banyak perkara-perkara yang melibatkan perbelanjaan yang diimpos oleh sekolah maupun Pipagu
dengan sendirinya ramai anak-anak kita yang masih belum ke sekolah, dan ada yang ke sekolah tapi dalam keadaan yang amat sukar. Jadi kita berharap, karena anak-anak yang bersekolah ini adalah masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan negeri kita, masa depan bangsa kita. Jadi kalau ini kita tidak titik beratkan, anggap ringan saja, maka kita akan berhadapan dengan kesukaran yang lebih dahsyat daripada apa yang kita lalui pada hari ini. Sebab itu saya kalau soal pendidikan, saya sentiasa berusaha untuk menyantuni rakyat. Dalam soal perumahan, kalau besok-besok warisan pemerintah, Amin, amin. saya berani janji akan lebih banyak lagi Rumah. perumahan PDR yang dapat kita bangunkan tanpa bergantung kepada kerja tersebut. Insyaallah. Kita di Sabah mampu untuk membina lebih banyak PDR. Yang penting rakyat juga harus bijak di dalam menentukan siapa yang jadi wakil rakyat dan siapa yang menjadi kerja. Justru itu menjadilah rakyat yang bijak, rakyat yang tegas, rakyat yang berani, dan saya bercita-cita untuk memastikan 5 tahun atau 10 tahun akan datang kita dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang terdidik untuk menjadi pemimpin, Insyaallah. supaya kita dapat pemimpin-pemimpin yang boleh kita harapkan untuk merancang keperluan-keperluan masa hadapan, merancang untuk menghadapi masalah-masalah yang semakin meruncing, masalah sosial contohnya, masalah kehidupan rakyat yang semakin hari semakin tertekan, masalah rakyat yang semakin hari semakin sukar untuk mendapatkan rumah, semakin hari semakin sukar untuk mendapatkan hak untuk membeli rumah. So ini membutuhkan satu political will yang kuat. It requires a strong political will. Jadi political will ini hanya boleh lahir bila pemimpin-pemimpin yang diangkat melihat kesungguhan rakyat dan melihat apa sebenarnya yang rakyat tahu daripada kita sebagai pemimpin. Masa sudah sampai kepada pemimpin yang ada pada hari ini, karena ini adalah satu masa untuk melakukan satu reform, satu pembaruan, pastikan semua kita di wakil rakyat yang ada pada hari ini memastikan suasana yang baik agar anak-anak muda yang ada di luar sana berminat untuk bersama-sama dengan kita. Jadi kita kena bagi contoh-contoh yang baik, karena itu saja yang paling baik kita tinggalkan, kita bagi kepada generasi-generasi yang datang. Oke, terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Ya, nanti nanti kita akan saya ulas ya sebagai penutup kepada kedua panel kita yang sangat memujakan, mempunyai kepimpinan yang sepatutnya dicontohi, diteladani oleh semua pemimpin-pemimpin yang berada di Sabah ini. Ya, syabas dan tahniah kepada kedua-duanya. Ya, dan atas kesempatan ini juga kami merakamkan jutaan terima kasih kepada Ketua Penerangan Pusat, yaitu Datuk Dr. Yusuf, ya, karena melalui usaha beliau telah menggabungkan ya dua pemimpin hebat ya di kanan dan kiri saya, ya, di mana Datuk Awang Ahmad Shah dan juga mudah-mudahan jadi Datuk ya Datuk Hamid Datuk Awang Ahmad Hasan ya sekarang YB, dan insyaallah kadang-kadang saya punya mulut masih juga ya Datuk, kalau jangan mesti tak ada guru aja. Mudah-mudahan jadi kepada Penerangan Pusat ya, kepada juga EJK Penerangan Pusat, terima kasih banyak kerana sudi mengundang kami untuk kita berkongsi bicara, ya, berkongsi luahan
berkongsi pandangan, berkongsi pengalaman, berkongsi hikmat, ya, supaya rakyat di luar sana ya lebih peka, lebih terdedah, lebih paham dan tahu, ya, bukan mudah sebenarnya ya tanggung jawab dan peranan seorang pemimpin, tetapi seorang pemimpin yang berhati dan berjiwa rakyat, sama ada dia pembangkang ataupun kerajaan, tidak lain keutamaannya hanyalah kepada rakyat. Jadi ya kita bersiaran di dalam di dalam pusat penerangan, yaitu pusat penerangan di bawah pimpinan Datuk Dr. Yusuf dan juga EJK Penerangan Pusat. Ya, terima kasih di atas fasilitas yang disediakan, juga makanan dan juga keperluan. Dan ini kita abadikan dan kita pulangkan kepada seluruh bangsa Sabah. Dan pesan yang terakhir daripada kami, ya, YB tadi masih sebutkan CSA, ya, karena CSA, ya, karena CSA ini adalah merupakan satu kelebihan kepada wakil rakyat, di mana peruntukan yang akan diberikan sebanyak 3,5 juta atau 4 juta untuk rakyat sekiranya prihatin. Jadi akhir kata daripada kami, saya moderator Anda pada bicara kami bersama dengan pemimpin Sabahan Aris Tani Ahmad, daripada pemimpin wakil rakyat, juga merangkap ketua bahagian Putatan Wakil Rakyat Petagas, dan YB Dato' Awang Ahmad Syah, dan di sebelah kiri saya yaitu YB Ahmad Hassan, Wakil Rakyat Parlimen Papar, dan juga merangkap ketua bahagian Papar. Ya, kami daripada bangsa Sabah, warisan Sabah adalah merupakan warisan anak-anak Sabah, parti lokal untuk anak cucu kita, untuk masa depan Sabah, untuk memperjuangkan perjuangan rakyat, hak dan masa depan anak cucu Sabah. Jadi kami mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudah menonton, dan jangan lupa rakyat wajib berani untuk berubah. Ya, dare to change, dare to fight. Ya, in God we trust, unite we must. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.